Lagu Lingsir Wengi yang disetel pelan terdengar mendayu. Adinda berdesir membaca rangkaian huruf yang tertulis petilasan Ki Ageng Makukuhan. Sebuah bayangan hitam berbentuk segitiga berdiri menembus awan. Ada bayangan hitam kecil lainnya di belakangnya. Seorang laki-laki tiba-tiba aja berdiri di sampingnya. Wajah Dinda langsung pucat pasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fadia Prameswari di Ceramah Horor, cerita pengalaman dan ambil hikmah. Seperti biasa, aku mau membawakan sebuah cerita karena judulnya ceramah horor. Nah, di video kali ini aku mau membawakan sebuah cerita dari salah seorang narasumber yang memiliki pengalaman horor saat melakukan pendakian ke Gunung Sumbing via jalur baru. Kalian mau tahu via jalur mana? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan konten-konten aku selanjutnya. Buat yang udah subscribe, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih udah mensupport channel ini dari awal sampai akhir. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ini dia ceritanya. Selepas maghrib, hujan rintik disertai kabut yang turun bersamaan. Bismo melajukan mobilnya dengan sangat perlahan dan hati-hati karena jarak pandang yang terbatas. Oh ya, kita sebut aja Bismo. Jadi Bismo ini dan salah satu teman perempuannya yang bernama Adinda berencana melakukan pendakian ke Gunung Sumbing besok. Sehingga mereka harus melakukan perjalanan malam ini ke base camp. Adinda yang duduk di sebelahnya terlihat tegang menyaksikan bibir jurang yang jaraknya beberapa sentimeter dari roda mobil. Mereka mulai memasuki perkebunan warga, yang dimana penerangan satu-satunya adalah hanya lampu mobil. Lagu Lingsir Wengi yang disetel pelan terdengar mendayu, naik turun dari gawai Bismo menyebarkan aroma bau wingit. Sesekali Bismo bernyanyi sambil ngetuk setir mobil. Kamu tahu gak, lagu ini dipercaya bisa manggil setan loh. Hoaks banget. Coba aja kapan-kapan kamu googling. Iya, pernah baca, cuman aku gak percaya. Masa karena dengar lagu ini setan pada datang? Obrolan seketika hening karena di situ Bismo mulai konsentrasi tuh pada jalan yang mulai berkabut. Beberapa saat kabut mulai tersibak dan mempertontonkan indahnya puncak gelap Gunung Sumbing di atas sana. Kegagahan puncak tertinggi ketiga di Jawa itu hanya menampakkan dirinya sebentar saja. Namun gambaran angker gunung itu udah terlanjur melekat di benaknya Bismo. Ada sedikit rasa bergedik karena dia besok akan melangkahkan kaki di sana. Tiba-tiba aja dia merasa kecil dan tak berdaya karena dia maupun Dinda sama sekali gak punya pengalaman mendaki ke gunung manapun. Dari kejauhan muncul sebuah cahaya yang menyorot dari sebuah bangunan berbentuk pendopo yang merupakan bangunan terakhir yang berdiri di kaki Gunung Sumbing. Bismo menghembuskan nafas lega tuh. Akhirnya dia sampai di base camp pendakian. Sebaris tulisan bercetak besar tuh di dinding batu bertuliskan "Selamat datang di bumi Makukuhan". Jadi udah ketebakan sekarang Bismo itu mendaki via jalur mana, yaitu jalur Makukuhan. Sebuah tulisan lain di ujung lapangan parkir tersorot lampu mobil. Adinda berdesir membaca rangkaian huruf yang tertulis petilasan Ki Ageng Makukuhan. Itu tempat apa, Bis? Kuburan kayaknya. Bulu kuduk Dinda pun meremang ketika mendengar jawaban dari Bismo. Kali lagi dia pandangi tuh pintu masuk petilasan. Aura mistis menguar dari tempat gelap itu. Hei, jangan bengong di tempat kayak gini. Angkat tas kamu nih, kita daftar dulu di base camp.
Base camp berbentuk pendopo itu didirikan di atas tanah miring, namun jelas dibangun dengan kokoh. Bismo dan Adinda langsung tuh menuju ke tempat penerimaan tamu untuk mendaftarkan diri. Sambil nunggu Bismo yang mengurus pendaftaran, Adinda melangkahkan kakinya tuh ke ujung pendopo dengan memasukkan tangannya ke saku jaketnya. Karena cuaca malam itu lumayan sangat dingin. Di ujung pendopo itu, Adinda berhenti dan menyenderkan bahunya ke tiang batu sambil memperhatikan gumpalan kelabu di bawah sana. Jadi letak base campnya itu sedemikian tinggi sehingga awan itu berada di bawah kaki. Sebuah bayangan hitam berbentuk segitiga berdiri menembus awan di samping kirinya, dan bayangan itu ternyata enggak sendiri. Ada bayangan hitam kecil lainnya di belakangnya. Apa itu? Itu Gunung Sindoro. Bagus ya? Seorang laki-laki tiba-tiba aja berdiri di sampingnya. Melihat pakaian orang itu yang dikenakan, kalau dia itu bukan warga sekitar. Mungkin pendaki yang akan mendaki Gunung Sumbing besok. Kalau bayangan hitam di belakang Sindoro itu apa, Mas? Oh, itu justru gunung yang paling terkenal loh, Gunung Prau. Oh, mau mendaki juga, Mas. Saya Adinda. Saya Adi. Siapa, Din? Kayaknya yang mau naik juga. Besok jalan agak pagi ya. Katanya jalur ini lumayan panjang loh treknya. Nanti kita buka tenda di Camp Anggrek sekitar jam 7. Jalan kaki dari bawah. 7 jam baru sampai tempat camp. Gila banget. Bisa-bisa nggak muncak, udah keburu kehabisan tenaga. Terus dari situ ke puncaknya berapa jam? 4 jam lagi. Itu pun bukan langsung puncak. Kayak jalur lain tapi harus lewat Segorowedi dulu. Wajah Dinda langsung pucat pasi. 11 jam perjalanan besok, beban ransel 40 liter di punggungnya. Segoro artinya samudra. Wedi artinya takut atau ngeri. Berarti samudra kengerian dong. Bukan gitu. Segorowedi artinya lautan pasir. Aslinya dia itu kawah, tapi sekarang udah membeku. Oh, aman ya? Kirain ada serem-seremnya gitu. Kamu itu kebanyakan nonton horor, jadi gampang panikan. Segorowedi itu justru sering dipakai pendaki buat diriin tenda. Tempatnya indah banget. Katanya sih. Oh ya, yang aku tahu ini jalur baru ya. Sampai di Google aja nggak punya datanya. Baru dibuka untuk kegiatan pendakian tahun ini. Tapi jalur Makukuhan ini justru jalur paling kuno. Zaman dulu jalur ini dipakai penduduk lereng Sumbing untuk berziarah ke puncak. Ziarahin siapa? Kiai Makukuhan. Itu siapa? Kata mas pendaftaran tadi, beliau itu dulu adalah penyebar agama Islam di wilayah ini. Dan kuburannya adanya di puncak. Makukuhan? Kayak nama gelar gitu ya? Zaman Mataram. Mataram sih udah termasuk modern. Beliau itu muridnya Sunan Kudus, sekitar masa kerajaan Demak awal. Sebagai penyuka sejarah, inilah yang disukai Dinda dari sebuah perjalanan. Salah satunya mendengar cerita-cerita sejarah tentang orang-orang hebat di masa lalu yang sudah mulai terlupakan. Baginya, daerah Temanggung dan sekitarnya adalah tempat istimewa atau laboratorium sesungguhnya. Karena disinilah tempat munculnya peradaban kuno dinasti Shailendra, tempat para panglima perang kerajaan Medang menghabiskan usianya dan melahirkan petani pejuang yang bahkan Mataram pun enggan berurusan jika tak ada kepentingan. Jalan raya di sela Gunung Sumbing dan Sindoro di masa lalu pernah dipenuhi laskar bawahan Tumenggung Bahuresko yang pernah berjalan atau berkuda membawa badai menuju Batavia. Adinda bergedik mengingat sejarah itu dan menyadari saat ini dia sedang berada di tanah yang sama dan sangat bersyukur telah memutuskan menjadi pendaki gunung. Di situ ada beberapa pemuda yang sedang bercanda dan kini Adinda memandang mereka itu bukan sekedar pemuda desa yang bersahaja, melainkan orang-orang yang beruntung terlahir sebagai anak keturunan para pejuang kudus yang sikap diamnya dulu bahkan membuat kecut Amangkurat I. Dalam hati dia bilang, andai saja kalian tahu siapa nenek kalian dulu.
Semakin malam, suhu udara semakin bertambah dingin. Nampaknya tak ada lagi tambahan orang yang akan mendaki. Pendopo besar itu terlihat sangat legang. Adinda berjalan menuju ke arah Bismo yang sedang mengeluarkan sleeping bag dari tasnya. Tidur di sini kita, Bis. Iya, gelar sleeping bag aja. Kan gak ada ruangan buat tamu. Masih sore kali, Bis. Baru juga jam 7. Udah mau tidur aja. Yang ada tengah malam kebangun. Bingung gak bisa tidur lagi. Paginya kita malah jadi lemes. Emang siapa yang mau berangkat pagi? Ya kan tadi kamu bilang jalan pagi aja karena treknya yang panjang. Perubahan rencana? Lah, terus kita jalan kapan? Tengah malam. Hah? Jalan tengah malam? Jangan macem-macem, Bis. Cari penyakit aja. Aku udah nanya tadi, di sini jalurnya jelas dan banyak tanda penunjuk. Aman, dijamin. Kita kan pemula, Din. Kalau jalan siang panas-panasan yang ada kita kecapean. Tenaga habis buat muncak. Ini hutan, Bismo, bukan kota. Kalau ada apa-apa mau minta tolong siapa? Bilang aja, takut setan kan? Hahaha. Iyalah, kayak kamu gak takut aja. Kita kan gak salah apa-apa. Kita sopan dan permisi. Gak ada alasan buat mereka mengganggu, Din. Setan gak butuh alasan buat mengganggu, Mas. Suara seseorang tiba-tiba terdengar tuh dari arah belakang mereka. Halo, kita belum kenalan, Mas. Saya Adi. Bismo. Sebaiknya jangan jalan malam, Mas. Kalau mau tunggu matahari terbit dulu. Kenapa, Mas? Kan emang dilarang dari pihak base camp. SOP-nya buat yang mau naik harus di briefing dulu sama petugas. Mas dan Mbaknya belum di briefing kan? Petugas nanti memberikan pengarahan dan informasi-informasi penting, kayak jarak antar pos dan waktu tempuhnya, di mana sumber air, cuaca, di mana sebaiknya mendirikan tenda, dan di mana dilarang untuk mendirikan tenda. Nah kan, dilarang, Bis. Bukan bebas aja mau mendirikan tenda di mana aja, Mas. Kalau gitu sih tahu, di gunung mana aja juga nggak boleh mendirikan tenda di puncak. Khusus di Gunung Sumbing jalur ini sangat dilarang keras ngecamp di antara pos 2 dan pos 3. Apa alasannya? Antara pos 2 dan pos 3 itu adalah hutan rimba dan nyaris gak ada tempat untuk mendirikan tenda kecuali bagi yang benar-benar memaksa. Itu tempatnya pohon-pohon besar. Terus, kalian ngerti kan kalau malam hari pohon-pohon itu menghirup oksigen dan menghasilkan karbon dioksida? Apa hubungannya? Jadi gini, kalau siang hari kita berteduh di bawah pohon, apa yang kita rasa? Sejuk. Itu karena di siang hari pepohonan menghasilkan oksigen. Nah, di malam hari prosesnya dibalik. Malam hari justru pohonan menghasilkan karbon dioksida. Dan itu beracun bagi manusia. Itu yang namanya proses fotosintesis ya, Mas. Kebalikannya, itu namanya respirasi. Terus, kita bisa mati karena tidur di hutan. Bisa aja, tapi umumnya orang yang tidur di bawah pohon di malam hari akan merasa lemas karena kekurangan oksigen, lalu mulai berhalusinasi sampai kehilangan kesadaran. Makanya kalau malam banyak yang melihat hantu, itu kali ya sebabnya, karbon dioksida. Kirain masnya mau ngejelasin soal mistis gitu, hahaha. Pokoknya jangan jalan malam ya. Abis ngasih tahu gitu, Adi langsung pergi tuh meninggalkan Bismo dan juga Adinda. Malam semakin larut. Setiap orang yang ada di dalam pendopo base camp itu memilih untuk meringkuk tidur di dalam kantong tidurnya masing-masing, menghindari angin dingin yang berhembus dari puncak dan lereng-lereng gelap Gunung Sumbing. Angin itu nggak hanya membawa kebekuan, namun juga suara gending-gending atau gamelan yang asalnya dari lembah-lembah paling dalam di kesunyian hutan. Dalam kantong tidurnya, tubuh Adi menegang, mendengar suara-suara yang mengingatkannya pada kenangan buruk 2 tahun silam. Kenangan yang mungkin tak akan dilupakan. Mendengar suara itu lagi, dia tahu malam ini akan terasa panjang. Alhamdulillah, oke segitu aja teman-teman cerita pada malam ini. Barangkali dalam video ini ada sedikit pengetahuan baru yang baru teman-teman dengar nih, tentang sejarah tempat base camp pendakian Gunung Sumbing via Makukuhan atau petilasan Ki Ageng Makukuhan. Sebenarnya aku juga baru dengar sih ada jalur via itu, dan itu tuh
baru banget dibuka tahun-tahun kemarin. Jadi belum banyak orang yang tahu, apalagi di Google Maps. Hikmahnya apa? Setiap tempat pasti memiliki sebuah cerita atau sejarah kelam. Kita harus menghargai, menjaga, dan merawat tempat itu sebagaimana mestinya. Penasaran bagaimana perjalanan Bismo dan juga Adinda besok? Tonton di part 2. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan konten-konten aku selanjutnya. Aku Fadia Prameswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.